Sebab Tuhan, tema kita pagi ini adalah menghidupi panggilan murid Kristus. Diambil dari Lukas pasal 4. Izinkan saya mulai dengan memberi catatan kecil tetapi sangat penting tentang tema dan bacaan kita. Rupanya kata murid di dalam Injil Lukas baru muncul di dalam pasal yang kelima. Khususnya ayat 30, saudara. Itu kali pertama dikatakan tentang murid Yesus. Sementara bacaan kita diambil dari Lukas 4. Dan tema kita bicara soal panggilan menjadi murid Yesus. Padahal nggak ada apapun tentang murid Yesus di bacaan kita itu. Nah kalau gitu pertanyaannya adalah, temanya salah dong. Nggak ada soal murid kok, ini bicara soal Yesus kok. Nanti dulu saudara, tidak sesederhana itu. Kenapa? Sebab konsep pemuridan sebenarnya menunjuk kepada sebuah gaya hidup yang mengikuti Yesus, sang guru itu. Maka penting untuk tahu sebelum bicara soal bagaimana saya menjadi murid Yesus, kita harus tahu dulu gurunya kayak apa. Yesus semacam apa yang ditampilkan dalam Injil itu yang kemudian diikuti oleh orang-orang lain. Jadi itu konsep pemuridan. Murid adalah mereka yang mengikuti gurunya. Memikirkan apa yang dipikirkan gurunya, merasakan yang dirasakan gurunya, membenci yang dibenci gurunya, mencintai yang dicintai gurunya. Atau dengan bahasa Paulus di dalam surat-suratnya, kita diundang untuk menjadi makin serupa dengan Kristus. Kita menjadi Kristus kecil, little Christ. Kata seorang penulis yang bernama C.S. Lewis. Dan ketahuilah itu sebenarnya arti dari kata Kristen. Kalau Anda membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 26, di sana dikatakan lebih kurang, untuk kali pertamalah orang-orang percaya di Antioquia itu disebut Kristen. Dalam bahasa aslinya Kristianos. Apa arti Kristianos? Little Christ, Kristus kecil. Sebelum pasal 11 Kisah Para Rasul itu, orang-orang percaya disebut apa? Pengikut sang jalan. Yesus adalah sang jalan dan kita ikuti. Jadi Kristus yang tunggal, besar, agung, yaitu Yesus Kristus itu lahir, berkarya, mati, disalibkan, dan bangkit. Orang-orang menangkap dia mudah, satu orang ditangkap, disalib, dihukum. Dan dia sudah naik ke surga, nongol Kristus seperti Kristus yang satu itu, nongol di mana-mana, tung. Tabiatnya sama. Kalau Kristus itu digampar, ditampar, dia tidak membalas, dia dihina, diludahin, malah memberkati, mengampuni. Ini Kristus mungil nih, kecil-kecil ini. Ya sama. Dianiaya, malah tersenyum. Disiksa, malah memberkati dan mendoakan. Kok mirip? Kalau satu gampang ditangkap gitu. Ini nongol, dung. Pukul satu muncul sana, pukul di Yerusalem muncul di Petamburan gitu. Mana-mana. Jadi Anda ini Kristus kecil. Saya ingat betul. Satu kali saya melayani dan harus menginap di luar kota dan saya menginap di rumah pendeta itu. Dan teman saya itu kemudian berdoa dan sampai dengan hari Seninnya dan sebelum anak-anaknya berangkat, istri kawan saya itu berdoa untuk anak-anaknya. Dan saya sangat terkesan dengan doa si ibu. Dia berkata dalam doanya, Tuhan, izinkanlah anak-anakku di sekolah menjadi Kristus kecil. Saya rindu
para orang tua di sini mendoakan yang sama. Biarkan anak-anakmu, biarkan hidupmu menjadi Kristus-Kristus kecil itu. Jadi jelas ya, dalam bacaan kita nggak ada soal murid, yang ada adalah gurunya. Maka belajarlah tentang gurunya, apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus hidupi, sebab itu menjadi pola, menjadi pattern yang harus terjadi juga dalam hidup setiap murid Kristus. Nah, itu sebabnya untuk tema kita menghidupi panggilan murid Kristus, lihat gurunya. Dan kita belajar dari bacaan kita ini, kayak apa sih hidup sang guru? Kira-kira semoga itulah yang harus kita hidupi. Dan ada 3 hal yang mau saya sharingkan secara pada pagi hari ini tentang Yesus semacam apa, guru semacam apa yang ditampilkan dalam Injil ini. 3 hal. Yang pertama, saudara, Yesus di sini selalu ditampilkan sebagai Dia yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi juga Dia yang menggenapi segala sesuatu. Ini prinsip pertama. Pelajaran pertama yang maha penting dari panggilan murid Kristus adalah bahwa seorang murid itu mengakui bahwa hidupnya ini bergantung dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Bacalah ayat yang ke-14. Bacaan kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa Kristus, anak Allah, pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal itu begitu intim berelasi dengan Roh Kudus. Roh Kudus menuntun dia, memenuhi dia dengan kuasa. Ya, ini membawa kita kembali pada ayat yang pertama. Kalau Anda lihat, ya, di ayat pertama pasal yang keempat dikatakan bahwa Yesus yang penuh dengan Roh Kudus itu diapakan? Dibawa ke pencobaan di padang gurun dan tidak ditinggalkan di sana. Oh, ini menarik sekali, saudara. Jadi pencobaan Yesus yang penuh kesengsaraan di padang gurun itu justru dia dipenuhi Roh Kudus. Jadi kalau Anda yang hari ini mengeluh, Tuhan, kenapa kau bawa aku ke padang gurun? Kenapa hidupku penuh kesengsaraan? Kenapa aku menderita? Kenapa banyak cobaan dan lain sebagainya? Mungkin itu momen keintiman Anda dengan Allah. Jangan pernah berpikir bahwa Allah itu baik kalau hidupku baik-baik saja. Allah itu memberkati aku kalau daganganku cuan. Allah itu cinta aku kalau aku ini semua beres. No. Kalau hidupmu terpuruk, engkau jatuh, engkau sakit, engkau punya banyak masalah, mungkin dan semoga itu menjadi momen kedekatanmu dengan Allah. Karena Roh Kudus itu tidak akan meninggalkanmu. Amin. Ingat baik-baik itu. Tentu diulang lagi pada ayat yang ke-18, dia mengutip Yesaya 61, Roh Tuhan ada padaku dan dia mengurapi aku. Dengan kata lain, Yesus hidupnya selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Setiap orang yang mengaku diri murid Kristus harus juga dipenuhi oleh Roh Kudus yang sama. Nah, sini saya harus mengkritik. Banyak sekali pemimpin Kristen, pendeta, teologi yang mengajarkan bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus itu gejalanya, tampilannya, manifestasinya harus sesuatu yang wow, yang spektakuler, yang ekspresif. Anda pernah ya mendengar ungkapan atau pandangan semacam itu? Orang yang penuh dengan Roh Kudus berbahasa lidah. Orang yang penuh dengan Roh Kudus dia melakukan mukjizat. Orang yang penuh dengan Roh Kudus kalau ibadah nggak kayak gereja Kristus, nggak kayak GKI. Saya dari GKI Sastra. Ibadahnya GKI itu kurang Roh Kudus. Anda penuh Roh Kudus, wah tampilannya harus ekspresif dong. Ya. Dan itu keliru. Keliru, Sastra. Kenapa keliru? Karena Alkitab sendiri mengatakan orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bukan soal tampilan, ekspresinya yang spektakuler. Tetapi bahwa hidup orang ini dituntun untuk sungguh-sungguh terarah kepada Allah dan memakai hidupnya untuk kemuliaan Allah. That's it. Anda tahu dalam Alkitab
Siapa orang pertama yang dikatakan jelas dipenuhi Roh Kudus? Anda bisa tebak? Sebut satu nama yang Anda bayangkan dipenuhi Roh Kudus. Siapa? Ya? Bukan Yesus. Sebelum Yesus. Ada yang bisa menduga? Daud? Musa? Abraham? Orang-orang besar itu? Bukan. Ada satu nama. Pertama kali disebut dipenuhi Roh Kudus. Mari kita lihat Keluaran pasal 31. Keluaran pasal yang ke-31 ayat 1 dan seterusnya. Saya bacakan ya, Saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bukan Musa tapi dia cuma ngomong ke Musa. Apa yang dia omongkan? Lihat, aku telah menunjuk siapa? Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan memenuhi dia dengan Roh Allah. Nah, ini orang pertama dalam Alkitab yang dipenuhi Roh Allah. Lalu dia berbahasa lidah, dia bernubuat? Enggak. Seiring dengan dipenuhi Roh Allah dikatakan apa? Dengan hikmat, pengertian, pengetahuan dan berbagai keahlian. Supaya ia membuat berbagai rancangan untuk dikerjakan dengan bahan emas, perak, dan tembaga. Dengan mengasah batu permata yang akan ditatah. Jadi kalau ada yang punya hobi koleksi akik, koleksi batu, nah ini ayatnya nih saudara ya. Dengan mengukir kayu dan dengan melakukan berbagai pekerjaan. Jadi Bezaleel ini orang pertama dalam Alkitab yang dipenuhi Roh Allah. Tampilannya apa? Atau apa yang dia lakukan? Tukang, saudara. Tukang kayu, tukang batu, tukang pekerja biasa. Bukan pendeta top, imam top, bukan. Orang biasa. Tapi yang dengan keahliannya mengukir, membuat rancangan itu, dia mempermuliakan Allah. Hidupnya fokus untuk Allah. Itu orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Menarik sekali. Maka kerinduan saya hari ini kalau ada di antara Anda yang masih terus berkata, oh, saya orang biasa kok, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya ibu rumah tangga, saya bekerja kantoran biasa, saya pedagang, saya supir Gojek dan seterusnya. Hentikan itu. Anda bisa dan harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan dalam kisah para rasul yang juga ditulis oleh penulis Lukas yang sama, itu muncul orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Betul, orang-orang penting Paulus, Barnabas, Petrus, tapi juga ada orang-orang biasa yang melayani dalam kesederhanaan. Stefanus misalnya. 3 kali dikatakan dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka hari ini saya bertanya pada Anda mau dipenuhi Roh Kudus? Ya. Tidak ada syarat apapun selain menyerahkan diri Tuhan. Penuhi aku dengan rohmu. Dan lakukan pekerjaanmu biasa. Tapi dengan cinta yang luar biasa kepada Allah. Nah, Yesus hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Dan demikian juga seharusnya semua murid Kristus. Tapi bukan cuma itu, ada yang berikutnya. Apa itu? Yaitu bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus itu kemudian dikatakan di sini bahwa dia juga harus terarah pada Kristus. Karena di dalam Kristus itulah penggenapan segala sesuatu. Semuanya digenapi di dalam Kristus. Kenapa? Karena kalau kita kembali pada Lukas pasal yang keempat ini, setelah Yesus membaca Yesaya pasal 61 ini, isinya apa? Nubuat bahwa roh itu akan turun dan kemudian sang Mesias itu akan memberitakan tahun rahmat Tuhan, membebaskan orang tawanan, menyembuhkan orang buta. Coba Anda lihat ayat 20-21. Yesus kemudian menutup kitab Nabi Yesaya itu, menyerahkan, lalu semua orang menunggu dia berkata apa dan apa yang dia katakan. Ayat 21. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, pada hari ini
Genaplah nas itu ketika kamu mendengarkannya. Siapa yang memperdengarkannya? Yesus. Dengan kata lain, di dalam Yesus semua itu menjadi genap. Dan ini prinsip pelayanan. Anda boleh menjadi pelayan Tuhan yang tersohor. Anda boleh punya banyak karunia dan luar biasa karya Anda. Tapi satu prinsip adalah Anda tidak akan pernah komplit pada diri Anda. Semua menjadi genap di dalam Kristus. Kita nggak akan pernah menyelesaikan semuanya kalau bukan Tuhan yang menyelesaikannya. Gereja tidak boleh memahami Yesus sudah selesai dan kita sekarang meneruskannya. Saya paling tidak suka dengan teologi yang mengatakan gereja bekerja meneruskan misi Kristus. Seolah-olah Kristusnya sudah mentok, sudah selesai, lalu episode keduanya kita, gereja. Itu teologi yang keliru. Karena kalau kita meneruskan karya Kristus, itu berarti Kristus sudah berhenti, betul? Lalu kita teruskan. Padahal firman Tuhan selalu ingin mengajarkan bahwa Allah masih bekerja sampai detik ini, sampai kesudahannya. Amin. Anda nggak meneruskan karya Kristus. Lalu apa yang kita lakukan? Kita dompleng, kita numpang, kita berpartisipasi dalam karya Allah melalui Kristus. Allah masih bekerja melalui anaknya itu. Kita hanya mengambil bagian kok ke dalamnya. Maka ayat yang paling saya suka itu Yohanes 9. Ketika Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir, ya, murid-murid itu kan bertanya, siapa yang dosa sampai dia menjadi buta? Orang tuanya atau dia? Dan Yesus menjawab apa? Bukan dia, bukan orang tuanya. Coba Anda lihat Yohanes pasal yang ke-9. Dan di ayat yang keempat itu muncul satu ungkapan yang sangat indah dari Yesus. Sebelum dia menyembuhkan orang buta itu. Yohanes 9 ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Siapa kita? Siapa Dia? Siapa aku? Yesus berkata pada murid-muridnya, pada sampean, pada saya, yuk kita kerjakan pekerjaan siapa? Dia sang Bapa yang mengutus aku, sang anak. Jadi tugas membarui dunia ini tugasnya siapa? Tugas Yesus. Bukan tugas Anda. Tugas membuat semuanya baik-baik saja tugas siapa? Yesus. Itu misi Allah bagi Yesus. Tapi puji Tuhan, syukur pada Tuhan. Yesus yang diutus itu berkata pada muridnya dan hari ini berkata pada Anda dan saya, ayo kita kerjakan. Ikutlah dalam tugasku ini. Sesudah mengatakan itu, nah indah sekali dikatakan ayat yang ke-8. Setelah ia mengatakan semuanya itu, mengatakan apa? Mengatakan kita kerjakan semua yang Allah tugaskan pada aku. Apa yang Yesus lakukan? Dia meludah ke tanah. Menjijikkan sekali. Mengaduk ludah dengan tanah itu. Lalu ditempelin di mata orang buta itu. Lalu mengutus orang buta itu ke satu kolam namanya Siloam. Dalam kegelapan itu. Membasuh matanya baru sembuh. Kalau tak pikir-pikir ya saudara, ini kok tindakan Yesus ini kurang efisien. Bisa nggak Yesus menyembuhkan orang buta itu tanpa meludah ke tanah? Waduh, campur aduk menjijikkan, tempel baru sembuh. Bisa nggak Yesus cuman celing gitu? Bisa? Sembuh. Bisa nggak Yesus cuman ngomong, sembuhlah kau dan sembuh? Loh itu kan efisien, enak toh? Orang sakit 100 cuman celing, sembuh semua. Lah kok repot-repot, rempong. Ngaduk tanah dengan ludah baru. Suwi bangetnya. Lama. Ini kalau ilmu manajemen, ini namanya inefisiensi.
Anda tahu prinsip efisien? Modalnya sedikit, waktunya sedikit, cuannya banyak. Itu efisien. Yang Yesus lakukan ini enggak efisien. Pakai ngeludah, pakai diaduk, pakai ditempelin. Betul, enggak efisien. Tapi izinkan saya mengatakan pada Anda, love is never efisien. Cinta enggak pernah efisien. Betul? Kalau Anda punya ibu di rumah, bapak di rumah yang sudah tua, yang sudah sepuh, dia nggak bisa apa-apa berbaring, and you love her, you love him, Anda cinta dia. Kalau hidupmu mau efisien, Anda tinggal pakai jasa orang, ya, caretaker, suruh mandiin, kasih makan, Anda ke kantor. Tapi Anda cintai dia, Anda dedikasikan waktu, terlambat ke kantor mungkin, untuk memandikan orang yang Anda cintai, ngasih makan pelan-pelan, disuapi, disisiri, takes time. Tapi cinta nggak pernah efisien, saudara. Dan itu yang Yesus kan. Dan kenapa Yesus meludah ke tanah, ludah kotor, tanah kotor, diaduk lagi menjijikkan. Karena sebelumnya dia berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Coba Anda hapuskan kata kita. Dia mengutus aku, beres dunia ini. Tapi kenapa ada kita? Kita inilah yang membuat dia mengutus aku, nggak efisien. Dan itu dilambangkan Yesus dengan meludah ke tanah, dan mengaduk ludahnya dengan tanah, baru memberi kesembuhan. Seolah-olah Yesus ingin mengatakan, kita ini adalah ludah dan tanah. Anda ini ludah, saya ini tanah. Yang membuat karya Allah menjadi tidak efisien. Tapi ya enggak apa-apa. It's okay. Allah mengizinkan kita terlibat di dalam karyanya, walaupun itu membuatnya tidak efisien. Karena membuka diri buat kita untuk terlibat. We are nobodies. Kita bukan siapa-siapa. Tapi di tangan Allah, nobodies menjadi somebodies. Amin. Di tangan Allah, nothing menjadi something. Karena Kristuslah yang akhirnya menggenapi semuanya. Nah, ini hal pertama saya sering mari kita pegang teguh. Di sebuah komunitas kecil ada sebuah konser mengundang pianis terkenal senegara itu. Masih kurang beberapa menit, ya, semua orang berkumpul menantikan pianis itu tampil membawakan lagu yang sophisticated, yang canggih. Tiba-tiba ada seorang anak dari antara penonton naik, duduk di depan piano, di belakang piano itu. Dan apa yang dia lakukan? Dia mulai nutul-nutul, ting tung tung, teng tong tong, tong 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 tong, pakai satu jari. Orang tuanya pucat, anakku. Dia terus lakukan tuh, ting tung tung, teng tong tong. Tiba-tiba dari belakang anak kecil yang mungil itu ada dua tangan yang ikut bermain. Ting tung tung teng tong tong, dan dua tangan itu kemudian membuatnya canggih, indah dengan lagu yang sama. Tangan siapa itu? Pianis yang akan perform itu. Pianis itu tidak mengangkat anak itu, pergi kau, ganggu. Pianis itu memasuki pelayanan anak itu, permainan anak itu, dan mengubahnya menjadi indah. Pendetamu, majelismu, Anda itu sebenarnya kayak anak kecil yang ting tong tong tang ding dung. Kristus yang akan menggenapi semuanya. Jangan sok, jangan sombong. Dan akhirnya semua untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, saudara, kita belajar juga di sini bahwa ternyata sang guru itu menampilkan sebuah desain misi yang luar biasa. Sebab ketika dia membuka Yesaya 61 itu, ada 5 karya Yesus yang sifatnya holistik.
Apa itu holistik? Menyeluruh, komplit. Kalau Anda baca Lukas pasal yang keempat ini, ya, mulai ayat yang ke-18 sampai dengan 20, di sana dikatakan tentang Roh Tuhan yang mengurapi aku dan untuk melakukan apa? 5 hal. Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang yang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan. 5. Ini wakil dari semua pelayanan Yesus yang Yesus lakukan. Dia memberitakan Injil, dia menyembuhkan orang buta, orang sakit, orang lumpuh. Dia membebaskan orang yang ditawan oleh si jahat. Dia bangkitkan orang mati. Komplit. Itu Injil. Injil itu harus utuh. Kalau tidak, dia bukan Injil. Pernah ada masa dalam kekristenan di mana orang itu gontok-gontokan. Ada kelompok ini, kelompok itu. Yang satu mengaku diri saya injili, kami injili. Yang lain diklaim sebagai yang liberal, ya, ekumenikal. Yang injil itu menekankan pemberitaan melalui mulut orang percaya pribadi pada Kristus. Yang ekumenikal ini menekankan karya sosial. Yang betul yang mana? Yang ini mengatakan ya pasti harus mengabarkan Injil orang percaya. Menuduh yang ini liberal, yang ini menuduh konservatif. Wah, penuh dengan pertikaian kekristenan ini. Dan itu pemisahan-pemisahan yang merugikan Injil. Dan kita bersyukur hari ini yang Injili itu makin terbuka, yang ekumenikal makin juga terbuka. Oh ternyata bukan cuma harus memberitakan Injil, tapi juga melakukan karya sosial. Yang ekumenikal berkata, oh ternyata bukan hanya melakukan karya sosial, tapi juga memberitakan Injil. Makin mendekat dan saya mensyukuri semua ini. Holistik. Holistiknya juga bukan cuma di rumah ibadat, tapi juga di luar. Kalau Yesus cuma di rumah ibadat mengajar, nggak bisa dia menyembuhkan karena kesembuhan itu orang sakit di luar sana. Orang yang kerasukan setan di mana? Di luar sana juga. Kalau Anda setiap hari Minggu ke tempat ini, Senin ke tempat ini, Selasa ke tempat ini, lalu kapan melayani Tuhan di luar? Saya punya teori, gereja yang sehat itu gereja yang kalau bikin acara, yang datang sedikit. Kenapa? Karena anggota jemaatnya mikir, ini ada 2 acara nih, di kampung sama di RT sama di gereja. Saya milih di RT aja. Supaya di RT ini saya bisa berperan, membawa berkat. Nah kalau Anda ke gereja terus kapan keluarnya? Betul? Kalau Anda ke gereja terus, itu kayak orang kurang kerjaan. Anda dan saya adalah garam karena Anda harus menggarami. Kalau garam ketemu garam, gudang garam kita ini. Tetapi sekaligus yang menarik, saudara, bukan hanya pelayanan Yesus itu holistik, tetapi juga, dan ini indahnya Injil Lukas, yang holistik itu tetap memberi ruang untuk peduli pada yang di pinggiran, yang marginal, yang tersisi, yang terasing. Hanya di Injil Lukas kita bisa menemukan Yesus yang sangat peduli pada yang di pinggir-pinggir. Hanya di Injil Lukas ada kisah orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria itu dianggap kafir. Hanya di Injil Lukas kita bisa menemukan domba yang hilang, anak yang hilang. Pokoknya yang hilang-hilang itu. Jadi kalau Anda merasa terhilang sekarang, baca Injil Lukas. Hanya di Injil Lukas ada Sakeus, pemungut cukai yang dianggap cemar itu. Di Injil lain tidak ada. Dengan kata lain, murid sejati adalah mereka yang di satu pihak mengutuhkan karya pelayanan itu, tapi juga peduli pada mereka yang tersisih. Ya. Dan itu semua adalah karya kepenuhan Roh Kudus. Hidup yang penuh oleh Roh Kudus, itu hidup yang utuh. Tapi juga yang mau solider dengan mereka yang terpinggir itu. Ya. Akhirnya yang ketiga, yang terakhir.
Kita belajar dari sang guru dalam Lukas 4 ini untuk siap dengan berbagai respons atau reaksi orang. Entah itu positif atau negatif. Ketahuilah bahwa penyakit pemimpin Kristen, penyakit gereja masa kini merasa perlu populer. Merasa harus diterima semua kalangan. Padahal panggilan kita ini menjadi tidak populer. We are called to be unpopular. Maka gereja melakukan 1001 cara supaya orang suka. Pendeta melakukan 1001 gaya supaya orang senang. Acara dikemas begitu rupa supaya orang happy. Dan tanpa sadar kita menjadi people pleasers. Penyenang hati orang. Dan lupa bahwa tugas kita adalah menjadi God pleasers. Menyenangkan hati Tuhan. Acara-acara dibuat semenarik mungkin. Anda sebagai anggota gereja Kristus pernah nggak berpikir, gerejaku ini kok muram ya? LCD ini udah kuno saudara. Gereja-gereja modern itu pakai apa? Namanya TV-tron. Yang canggih itu. Saya ngomong gereja Kristus karena GKI juga sama, saya dari GKI. Kita ini kan gereja-gereja saya sebut 20 kalori. Pulang gereja tuh Anda cuma kurang 20 kalori. Kenapa? Karena nggak menarik ibadahnya. Cuman gerakannya cuma 2 saudara. Duduk, berdiri, duduk, berdiri. Wes itu toh. Enggak kayak gereja sebelah yang wah, gereja 200 kalori, pulang gereja keringetan kita nih. Di sini kademen kita. Mana gerakan, tepuk tangan, wah, bergairah sekali. Kenapa kita enggak ya? Lalu kita meniru-niru. Udahlah saudara. Gereja Kristus itu kalau tepuk tangan fales. Enggak usah tiru-tiru. Apa yang harus kita jawab adalah, apakah aku menyenangkan Allah atau menyenangkan orang? Oke? Baca ayat yang ke-15 dalam Lukas 4 itu. Apa yang dikatakan di sana? Semua orang memuji Yesus. Wah, apa enggak menyenangkan ini? Semua orang memuji Yesus. Siapa yang enggak senang dipuji? Saudara, kalau saya khotbah, lalu salaman di depan itu, 1, 2, 3, 4, 10 orang berkata, Pak, makasih khotbahnya bagus, memberkati sekali. Wah, itu kayak persiapan panjang itu paid off gitu ya. Tapi begitu ada orang ke-11 datang, Pak, ngomong apa sih tadi? Saya nggak mudeng, saya tidur. Terima kasih, sudah membuat saya tidur. Itu tiba-tiba 10 orang yang ngomong baik itu, lupa saya. Saya fokus pada, wah gimana caranya minggu depan saya lebih baik menyenangkan dia. Lalu minggu depan khotbah saya cari orangnya di mana. Lalu khotbah tuh kayak ngomong ke dia toh gitu. Apresiasi orang memang akan membuat kita senang, gembira, bahagia. Dan Yesus diapresiasi, muncul lagi di ayat 22. Setelah Yesus membaca gulungan kitab itu, semua orang dikatakan di situ apa? Wow, terpesona. Ya, mereka kagum. Kok bisa sih anak tukang kayu ngomong seperti itu? Tapi coba kalau Anda baca terus ayat 28 dan 29 yang tidak kita baca, ya, saya bacain ya. Setelah Yesus menjelaskan isi kitab itu, mendengar hal itu semua orang di rumah ibadat itu apa? Sangat marah. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Ngeri kali. Yang tadinya memuji-muji sekarang bawa ke tebing mau dijorokin. Ini paranoid ini jemaat ini. Kemarin memuji dan memuja, sekarang mengecam dan menikam. Maka ini saran saya, jangan pernah Anda lakukan apapun untuk mencari validasi orang lain. Jangan.
Pemimpin gereja yang melakukan karyanya hanya untuk menyenangkan hati banyak orang akan segera mengecewakan banyak orang, dan lebih dari itu mengecewakan Allah. Siaplah dengan respons apapun. Karena kita melakukan pelayanan mengikut Kristus bukan berdasarkan apa kata orang. Maka saya ingin mengakhiri khotbah saya dengan mengatakan selamat mengikut Yesus. Selamat menjadi murid Kristus. 3 hal perlu Anda ingat sungguh-sungguh. 1, hendaklah hidupmu dipenuhi roh dan mempersaksikan Kristus. Amin. Hendaklah yang kedua, karyamu terus kau usahakan makin utuh, makin holistik. Tapi jangan lupakan mereka yang tersisih, terpinggir, terabaikan. Amin. Dan yang akhirnya ketiga, hendaklah engkau tidak pernah mencari validasi orang lain. Apa kata orang? Satu-satunya yang kiranya kau tunggu adalah di ujung harimu kelak. Sang Tuhan itu akan berkata, sungguh baik engkau hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. 30 tahun saya menjadi pendeta. Dan ketakutan saya selalu adalah di ujung hari saya kelak. Sang Tuhan, sang guru itu akan berkata, celakalah engkau pembuat kejahatan, enyahlah. Hanya satu kalimat yang saya nantikan di ujung hari saya. Engkau hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadikan itu kalimat yang kau impikan ketika harimu tiba kelak. Tuhan berkati. Amin.